pesawat 25 Wita diputuskan oleh pihak maskapai untuk menunda sementara penerbangan pesawat Lion Air JT693 dengan tujuan Surabaya. Dalam foto yang beredar di media sosial dapat terlihat handphone yang meledak itu bahkan beberapa bagiannya sudah terpisah dan terlihat ada bagian yang meleleh, mungkin disebabkan karena panas. Tersebar juga rekaman video di mana kegaduhan terlihat di dalam pesawat Boeing 737 JT693. Saat itu para penumpang berdiri dan terlihat panik. Setelah dimintai keterangan oleh Aviation Security atau AVSEC, pemilik HP memberikan keterangan bahwa sebelum HP itu meledak, ia menyimpannya di saku celana, tapi tiba-tiba saja terasa sangat panas. Hingga kemudian, penumpang tersebut mengeluarkan HP dari dalam saku celananya. Setelah itu, HP langsung dilempar oleh penumpang tersebut ke bagian lantai kabin pesawat. Namun ternyata HP tersebut terus mengeluarkan api dan langsung meledak hingga akhirnya membakar karpet pesawat. Diketahui tidak ada korban jiwa atas insiden yang dialami penerbangan JT693. Penanganan terhadap 163 penumpang pesawat Lion Air juga telah ditangani oleh perusahaan maskapai dengan baik. Sebanyak 134 orang dikabarkan diberangkatkan kembali dengan pesawat pengganti. Kemudian 10 orang penumpang dialihkan ke penerbangan Lion Air JT697. Seorang penumpang yang nekat membuka emergency exit window. Nah, dikatakan setelah penumpang itu memberi keterangan, penumpang tersebut diberangkatkan menggunakan pesawat JT693 pada hari yang sama. Kemudian untuk penumpang yang handphonenya meledak di dalam pesawat penerbangan JT693 itu, keberangkatannya di reschedule. Kacau banget. Shopee? Iya kan aku sering banget ya belanja di Shopee. Pokoknya belanja apapun di Shopee bisa pakai SPayLater aja. Yuk aktivasi SPayLater sekarang juga karena kamu bisa dapetin bonus aktivasi 500.000. Terus ada cicilan 0% sampai dengan 12 bulan dan tanpa biaya tersembunyi. Oke banget kan? Oke, jangan lupa untuk aktivasi SPayLater kamu di aplikasi Shopee atau ShopeePay dan nikmatin berbagai promo menarik. Dua elit partai politik, Ketua Umum Partai Nasdem dan Ketua Majelis Syuro PKS bergiliran bertemu Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin. Pertanyaannya, apa sebenarnya yang dibahas? Kami diskusikan ini bersama Sekjen DPP PKS Muhammad Khalid dan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Assalamualaikum, selamat malam semuanya, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih semua sudah bergabung bersama kami. Saya kasih giliran Mas Usman dulu deh. Pertemuan dua elit partai politik dengan Menteri Pertahanan di dua momen berbeda. Betulkah ini urusan kebangsaan atau jangan-jangan ada urusan politik? Di mata Anda gimana? Ya, di mata saya sebenarnya lebih mencerminkan pertemuan politik. Karena kalau pertemuan yang sifatnya teknokratis tentu saja tempatnya ada di DPR RI, khususnya di Komisi 1 DPR RI, di mana komisi ini membidangi masalah pertahanan. Tentu seluruh kebijakan pemerintah di bidang pertahanan bisa dibicarakan di dalam Komisi 1 DPR RI, termasuk dengan fraksi Keadilan Sejahtera. Ada sejumlah wakil PKS di sana yang bisa memperbincangkan misalnya tentang kebijakan di sektor pertahanan, anggaran pertahanan, sampai dengan masalah-masalah yang terkait dengan luar negeri, intelijen, dan juga militer, termasuk situasi di Papua misalnya. Nah, dari pemberitaan yang ada, tampaknya pertemuan itu membahas tentang hal-hal yang juga beririsan dengan pertemuan yang seharusnya atau pembicaraan yang seharusnya ada di Komisi 1. Misalnya, membahas tentang penguatan pertahanan nasional, termasuk soal Sishan Kamrata, atau yang kedua, PKS kalau tidak salah menawarkan kerjasama untuk melatih kadernya menjadi komponen cadangan, atau misalnya PKS juga membicarakan tentang bagaimana Kementerian Pertahanan masuk di dalam skala 15 besar dunia. Nah, untuk komponen cadangan mestinya ada pembicaraan tentang peninjauan ulang komponen cadangan, karena ini adalah kebijakan yang cukup kontroversial
kontroversial. Kebijakan yang cenderung menggunakan paradigma pertahanan yang lama, yaitu menggunakan paradigma mobilisasi personel, khususnya personel di luar TNI untuk mengerahkan komponen-komponen cadangan. Di luar negeri, kecuali di wilayah-wilayah negara yang kontinental, yang daratan, komponen cadangan sebenarnya sudah ditinggalkan karena dalam geopolitik strategis pertahanan dunia yang diandalkan adalah kemampuan teknologi, Oke. kemampuan esensial yang minimum dari kekuatan bersenjata, Tiga khususnya poinnya. angkatan laut, baru kemudian angkatan darat. Jadi seharusnya pertemuan itu lagi-lagi dibicarakan di Komisi 1 gitu. Oke, tepatkah pandangan itu, Mas Khalid? Enggak. Saya kira ya sah saja dalam arti kalau kita berbicara hal-hal kebangsaan di Komisi 1 itu hal yang sangat tepat apa yang disampaikan Mas Usman tadi, dan apa yang sedang terjadi tadi pagi itu adalah silaturahim diskusi kebangsaan antara dua tokoh bangsa yang merupakan sahabat lama. Pak Sohibul Iman dan Pak Syafri ini kan sahabat lama, dan kita bersilaturahim sekaligus Pak Sohibul mengenalkan pengurus yang baru Pak Muzamil sebagai presiden partai, dan saya sebagai sekjen, dan kita berdiskusi dari beberapa hal Itu isu-isu gini besar guys, terkait kalau malam kita pertahanan dan mulung koin keamanan. ya guys. Ya, Tadi ada kita beberapa nulis hal, koin ini misalnya guys. Pak Sohibul Iman mengangkat tentang apresiasi Bang. beasiswa yang diberikan Kemhan ya, Unhan, Ayo Zed. warga Mantap. Palestina. Kita apresiasi di situ dan kita dorong agar Anjir, support bentar, terhadap Kak. Palestina Ini semakin menguat. Spek-spek sakit Dan hati kemudian kayaknya ini, bagaimana Cak. komitmen pasukan Kalau siang perdamaian bulan-bulan ketika koin. Palestina atau Gaza itu Betul. tidak Nah, kalau malam kita nulis koin ya guys. berakhir dalam arti Mas gue tahu dia pandemi Cak. konfliknya itu berakhir, Pokoknya kalau malam itu kita mulung koin. mendorong agar ada Ini pasukan spek-spek perdamaian kayak apa? Ini sebagaimana spek yang sakit hati ya disampaikan oleh guys. Presiden Prabowo. Terkait bagaimana juga Mulung aja. pendekatan Aku aja, human Kak. security approach juga kita sampaikan juga. Kita juga punya program namanya Respect berapa bang? Bela Jujur, Negara kalau nggak mau ya, jujur untuk nanti kader mesinmu jebol PKS nanti. untuk Bilang aja bagaimana respect berapa kan? menguatkan patriotisme dan Wajah ini nasionalisme. respect berapa Nah, lah. kalau udah programnya seperti itu kan berarti omongannya Mas Usman